Setiap pemimpin adalah diri kita sendiri, dan pemimpin adalah mengendalikan diri kita sendiri. Halo, salam rakyat biasa dan sukses untuk kita semuanya. Beberapa hari ini saya dan tim saya mencatat dan melakukan introspeksi diri untuk kita sendiri dalam menghadapi fenomena, menghadapi suasana di sekitar kita, di dunia pekerjaan dan lingkungan kita. Saudara, saat melakukan interaksi, maka ada satu ilmu yang memang tidak pernah bisa kita tinggalkan, yaitu kepemimpinan atau leadership. Sejatinya kepemimpinan itu adalah diri kita sendiri. Diri kitalah yang bisa menentukan baik dan buruknya. Diri kitalah yang bisa menentukan kita bisa mencapai tangga yang tertinggi untuk kehidupan kita. Banyak dan beberapa pemimpin, apakah SPV, manajer, direktur, ataulah seorang staf sekalian, sama, tanggung jawabnya adalah sama, menjalankan tupoksinya, menjalankan job desk-nya, menjalankan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Sebab kalau kita seorang entrepreneur, seorang pengusaha, tidak akan pernah mungkin menghancurkan usaha kita sendiri yang itu dari modal kita sendiri. Begitupun sama dengan kita yang bekerja di perusahaan yang masih ikut orang bahasa kasarnya atau ikut owner, masih mau bekerja, masih mau menerima gaji tapi menghancurkan perusahaannya. Itu bodoh banget. Maka tidak selayaknya mereka untuk dibina dan dipertahankan di sana. Maka pemimpin adalah diri kita sendiri. Bagaimana tindakan kita menentukan integritas kita? Bagaimana tindakan kita menentukan ciri khas kita sendiri? Dan itulah yang dipertanggungjawabkan setiap tindakan ucapan kita. Beberapa hal catatan kami, beberapa literatur juga. Maka kepemimpinan itu kami membaginya ada dua, yaitu bicara tentang profesionalisme dan juga bicara tentang humility atau kerendahan hati. Bicara tentang profesionalisme, will, maka kita tetap kepada ambisi untuk mencapai target sesuai dengan KPI, sesuai dengan SOP yang kita jalankan, sesuai dengan tupoksi dan target-target yang telah kita sepakati, dengan kebijaksanaannya, dengan langkah-langkahnya. Maka menjadi seorang profesional sesuatu yang wajib untuk semua kalangan, semua departemen apapun. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita mampu menjalankan professional will itu menjadi baik. Dan ini nasihat untuk saya dan tim saya. Ada 5 hal yang harus kita lihat dan harus kita perjuangkan menjadikan ciri khas kita, bahwa ucapan dan tindakan kita sama dan berani bertanggung jawab atas semuanya itu. Yang pertama adalah utamakan keberanian. Berani bukan tidak pakai strategi. Berani bukan konyol, tapi berani menggunakan hitungan taktik dan strategi yang telah kita perhitungkan. Bagaimana resiko dan targetnya. Terus melangkah, terus menghadapi. Kadang semesta mengirim sesuatu yang sulit untuk kita. Kadang semesta mengirim sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Tapi apa kuncinya? Hadapi. Tidak mungkin semesta menyapa kita dengan masalah kalau kita tidak mampu atas itu semuanya. Maka keberanian itu adalah bukan hanya melangkah tanpa perhitungan, tapi berani mengukur dengan taktik yang telah kita pertimbangkan. Maka hadapi. Ucapan dan tindakan kita berani kita pertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kesederhanaan. Kesederhanaan maksudnya di sini adalah untuk saya dan tim saya adalah jalankan sedikit apa yang bisa kita lakukan dan lakukan yang paling maksimal dan paling dibutuhkan. Bahasa sederhananya adalah kita tidak konsumtif. Kita melakukannya memang sesuai kebutuhan kita. Kalau memang kita butuh healing rekreasi, oke, kita rekreasi. Yang cukup memang untuk
mengendorkan otak kita, merefresh diri kita, bisa kita jalankan. Atau membeli barang-barang yang memang sudah kita butuhkan, it's okay, nggak ada masalah. Jadi jalankan sedikit saja, tidak perlu berlebihan. Yang ketiga adalah keadilan. Kita harus berani adil pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Kenapa saya ulangi lagi? Adil untuk diri kita dulu dan juga adil untuk orang lain. Adil untuk diri kita adalah yaitu komitmen. Saya ulangi lagi, adil untuk diri kita adalah komitmen. Komitmen dengan diri kita dulu. Kita punya janji jam 5, maka kita akan datang jam setengah 5. Kita punya janji, kita punya schedule untuk mensukseskan acara, maka kita all out di sana. Komitmen terhadap tindakan. Inilah yang terpenting dari nomor 3 itu. Karena agar berbuat baik itu menjadi kelihatan untuk orang lain, lakukanlah semuanya dengan langkah-langkah yang telah disepakati. Jangan mengambil tindakan tanpa ada pertimbangan yang jelas. Sehingga kuncinya adalah manusia untuk manusia itu juga. Sehingga antara diri kita dan kebutuhan orang lain, keadilan orang lain akan tercukupi semuanya. Yang keempat adalah bijaksana. Bijaksana di sini banyak variabelnya. Tapi saya lebih suka bijaksana adalah saya selalu banyak mendengar dari semua lingkungan, dari semua mitra, dari semua orang yang tidak saya suka pun. Saya suka mendengar. Mendengar, kita catat, kita melakukan introspeksi. Dari siapapun, tidak dari kalangan apapun. Maka lebih banyak mendengarlah kita. Sehingga kita akan terus belajar, akan selalu terus melakukan perbaikan diri. Kadang solusi itu datangnya dari orang yang tidak suka pada kita. Dan itu sangat asik. Saya menemukan intuisi kehidupan banyak dari orang-orang yang menurut teman-teman saya adalah orang yang tidak suka dengan saya. Malah dengan pendapat ataupun statement orang-orang yang tidak suka dengan saya menemukan intuisi strategi bagaimana saya harus melangkah. Daripada saya mendengar daripada orang-orang yang suka dengan saya hanya menyampaikan sesuatu yang baik. Ya, seperti itu. Yang kelima adalah hargai waktu. Hargai waktu itu adalah mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita punya strategi planning dalam kehidupan kita. Kapan kita bekerja? Kapan kita harus tidur, istirahat? Kapan kita harus beribadah? 3 ini saya tidak membagi atas waktu. Karena saya pribadi, saya tidurnya kurang dari 8 jam. Tapi saya menggunakan bagaimana istirahat yang nyaman dan beberapa langkah. Suatu saat nanti akan kita bahas di channel ini. Tapi kuncinya adalah hargai waktu. Menghargai waktu adalah karena kita banyak menyia-nyiakan waktu. Kadang kita bisa berkumpul dengan mitra kita, kadang kita bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat kita lebih dari 1 jam sampai 2 jam. Tapi kita tidak fokus dalam pekerjaan kita, hanya setengah jam kita sudah boring, kita sudah jenuh atas itu semuanya. Maka kadang pun kita duduk untuk bertafakur, duduk untuk meditasi aja, itu hanya 10 menit atau setengah jam. Padahal kita bisa merokok, bisa happy, itu lebih dari 2 jam. Jadi kita banyak menyanyikan waktu dari memang yang kita butuhkan daripada yang kita tidak butuhkan. Maka kita harus punya waktu. Salah satu contoh yang selalu saya lakukan adalah saat nyaman-nyamannya saya berinteraksi dengan seseorang dalam sebuah komunitas, nyaman, lagi guyon, lagi happy, lagi bercanda, saya putus suasana itu dan saya pindah tempat. Dan itu akan menjadi kebiasaan saya untuk itu semuanya. Sehingga saya melakukan aktivitas yang lain. Apalagi sudah waktunya masuk ibadah, maka saya akan putus kehidupan itu. Apakah itu untuk dikatakan baik? Tidak. Karena sejatinya kita nggak bisa ikhlas. Sejatinya kita nggak bisa belajar sabar. Tapi kita hanya berusaha istiqomah, sabar dan ikhlas menghadapi ini semuanya. Sehingga konsep leadership, konsep kepemimpinan kita dari professional will tetap berpegang kepada job desk, menjalankan SOP dan merumuskan dan mencapai KPI kita dengan baik. Itulah kuncinya.
bukan hanya dalam dunia kerja, dalam kehidupan kita, keluarga kita bisa kita lakukan. Maka kunci saya, introspeksi saya hari ini 8 Juni 2022 ada 5 hal tentang professional will, yaitu utamakan keberanian, kesederhanaan, keadilan, kebijaksanaan, dan hargai waktu. Insya Allah saling menasihati untuk kita semuanya untuk sukses. Jika ada saran ataupun variabel yang lain boleh dicantumkan di chat kolom komentar. Sukses untuk kita semuanya dan salam rakyat biasa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.